ada lagi kesempatan aku untuk membuat album. Makanya makasih juga buat KFC yang udah membuatkan juga jadi partner sama kita untuk distribusi ke seluruh Indonesia di 750 gerai KFC di seluruh Indonesia gitu. Dan ini buat aku wah senang banget ya karena pertama kalinya juga mengeluarkan album di bendera musik aku sendiri, label aku sendiri. Pengalaman yang baru buat aku disupport sama banyak teman-teman musisi, baik yang senior maupun yang juga udah yang baru banget tapi mereka juga kreativitasnya luar biasa tinggi gitu, kayak Martin Mahalini, Unmesh gitu, Lalian Masih, ada Teh Meli, ada Mas Yofi, ada Mas Chandra Darusman gitu ya, lagu lamanya. Jadi buat aku ini adalah sebuah ya bersyukur sekali hadiah dari album. Alhamdulillahnya mungkin karena aku mencintai pekerjaannya dan aku sangat enjoy gitu, jadinya aku kayak senang-senang aja, nggak berasa capeknya. Karena mungkin ketika melaluinya ada capek, tapi setelah lewat itu udah nggak berasa lagi capeknya, kayak mengeluarkan album baru gitu ya, nggak berasa capek juga akhirnya setelah launching. Ketika bikin ya pusing juga ya, aduh lagu apa nih yang paling bagus, aduh musiknya harus diapain, harus gimana biar selalu oke. Bukan semuanya kisah cinta sih, tapi kayak kisah yang aku jalanin di tahun ini. Beruntungnya aku karena aku penyanyi ya, jadi aku justru bisa curhatnya itu justru di lagu, jadi karya gitu. Dan apa namanya ya, karya itu juga bisa didengar sama banyak orang. Jadinya dia positif, bukan cuman kayak aku curhat di sosial media sendiri gitu, atau apa namanya cerita-cerita doang sama temen, tapi curhatan aku alhamdulillah jadinya bisa dinikmati sama banyak orang gitu. Jadi sebetulnya di album Another Journey ini bukan pengalaman aku dengan 1-2 orang, tapi kayak cerita lama aku juga. Dan mungkin aja ada yang endingnya justru di tahun segitu gitu ya, di 2020 itu gitu. Jadi itu adalah pokoknya salah satu pengalaman aku. Jadi kayak meskipun udah fotonya aku hapus gitu, meskipun udah nggak kontekan sama sekali, tapi ketika dia cuma kontak doang tuh kayak kita jadi kayak luluh. Dan ternyata aku masih menyayangi itu gitu. Dan aku rasa itu relate ya, banyak orang pasti ngerasain kayak gitu. Jadi kenapa aku bikinin jadi lagu cerita itu, dan ternyata banyak banget orang yang suka juga. Artinya kan banyak orang yang relate juga pernah ngerasain. Enggak. Udah selesai, udah move on, tapi perasaannya aku tuangkan dalam lagu. Enggak sih, Rizky orangnya juga cuek ya, jadi dia lebih support aja apapun yang aku lakuin gitu. Jadi dia juga bukan tipikal yang pacaran dulu gitu ya, dia juga enggak. Jadi aku senangnya kita berdua saling support aja. Oh cerita, aku lagi deket sama siapa, aku lagi jauh sama siapa, aku lagi sedih, lagi senang, cerita semua. Rizky juga gitu sama aku. Nah, ada deh. Jujur ya, aku tempat curhat aku Rizky. Kalau aku nangis, aku misalnya di rumah sedih, capek kerjaan kayak, atau lagi sedih karena suatu hal, biasanya aku ngobrol sama Rizky gitu, cerita-cerita. Ya dia nemenin aja, kadang-kadang dia biasa kayak lebih tua dari aku. Dia biasanya kayak yang udah lagu nggak usah apa namanya memikirkan apapun yang bisa menstop positivitas aku gitu. Jadi buat Rizky selalu bilangnya kayak gitu, jadi kayak boleh lah nangis sekarang, besok udah harus nggak usah. Iya, dia lebih tua dari aku kadang-kadang rasanya. Jarang-jarang ya. Iseng aja aku, kenapa nggak boleh ya aku iseng? Ada lah pokoknya, habis itu aku hapus lagi. Ya udah nge-prank aja lah biar nggak ditanya-tanya. Manis, asam, asin, pahit, penuh dengan keringat, penuh dengan tawa, penuh dengan air mata, tapi yang pasti penuh dengan kebahagiaan. Aku pernah berasa aku mau berhenti nyanyi, jadi begitu. Menurut aku ya persaingan di dunia industri itu amat sangat, industri musik itu amat sangat apa ya, terlalu ini ya,
Iya, keras kalau menurut aku. Jadi artinya kadang-kadang mungkin ya bukan dibully dari komen apa, tapi ada perasaan kayak aduh aku bisa bikin karya apa lagi ya gitu. Kadang-kadang apalagi kalau aku kan udah lama, jadi aku udah rasanya kayak ini udah pernah bikin, itu udah pernah bikin, apalagi yang aku belum pernah bikin gitu. Nah itu yang waktu itu ngerasa awal kayak apa aku berhenti aja ya nyanyi gitu, terus aku mungkin kerja di kantor atau apa. Waktu itu ada film, kalau ingat, I Love You From 38,000 Feet, ingat nggak? Nah di situ tuh aku diminta untuk bikin soundtracknya, karena sebelumnya udah lama juga aku nggak bikin soundtrack film. Pas di situ, itu kan film remaja, terus aku juga bingung ya mau bikin apa ya. Akhirnya aku ngomong sama Rian Demasif, bikinin aku lagu dong buat soundtrack. Dapatlah lagu judulnya Jangan Hilangkan Dia. Terus di saat yang sama Trinity membantu aku untuk berkenalan dengan musisi dari Amerika. Jadi musisi itulah yang membuatkan musiknya. Jadi sesuatu yang fresh lagi buat aku. Belum pernah dibikinin lagu sama Rian, dan juga belum pernah dibikinin musik sama orang luar negeri gitu ya. Begitu itu lagu keluar, ternyata banyak banget orang yang suka gitu. Akhirnya aku jadi termotivasi lagi. Malahan pendengar aku waktu itu jadi kayak anak-anak SMP, SMA, karena mungkin filmnya kan film remaja genrenya. Ya udah akhirnya aku bikin album judulnya A New Chapter. Jadi benar-benar kayak a new chapter of my life. Yang tadinya mau berhenti nyanyi jadi nggak jadi berhenti. Bener, ada rasa-rasa dulu ngerasa nggak pede gitu, ngerasa aduh musik aku kok kayaknya jadul ya gitu. Ada rasa, mungkin karena udah lama ya, lagunya kan udah lama banget. Meskipun aku waktu itu sebetulnya nama aku tidak pernah turun juga gitu, dan aku waktu itu juga lagi banyak konser gitu, dan pokoknya apa yang kelihatan di depan mata kalian itu beda sama apa yang aku rasain di dalam hati. Jadi rasa insecurity itu kadang-kadang tidak tampak, mungkin nggak ada yang tahu waktu itu kalau aku lagi depresi gitu atau apa, tapi karena sekarang udah lewat mungkin aku baru bisa cerita. Enggak sih saat itu, cuman aku dikelilingi sama teman-teman aku yang support. Jadi buat teman-teman juga, kalau misalnya ada yang ngalamin rasa tidak percaya diri atau rasa kayak anxiety lah ya zaman sekarang katanya, di kantor ataupun mungkin di teman-teman di lingkungan, ngobrol deh gitu, itu harus dikeluarin, karena dengan dikeluarin itu banyak opini yang akan menguatkan kita juga bisa ketemu teman-teman yang bener, itu teman kita banyak lah, keluarga, teman-teman musisi yang bikinin lagu aku bagus-bagus gitu. Akhirnya tapi pada intinya akhirnya memang kembali lagi sama kitanya juga yang harus kuat, yang harus berani untuk berdiri lagi. Pasti jadi beban, tapi aku sekarang berlatih untuk tidak menjadikan itu beban. Ini lebih playful, lebih aku kayak memilih musik juga lebih kayak bebas aja, aku mau bereksperimen apa gitu. Nggak harus terkungkung, nggak harus mikirin ini bakal laku atau enggak gitu. Mungkin sekarang lebih berekspresi. Jadi mudah-mudahan itu bikin aku jadi nggak ngerasa terlalu bebas.